Hari ini kiranya tayangan ini, khotbah ini bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa sejenak. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur atas anugerah Tuhan malam hari ini bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, malam ini Tuhan Yesus, mari Engkau berkarya melalui Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu kepada umat-umat-Mu, siapa saja, di mana saja di Indonesia ini yang mendengarkannya, Tuhan. Oh Tuhan, urapi semuanya, urapi firman-Mu, agar bukan sekedar kata-kata, tetapi benar-benar menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan berkhotbah dengan suatu tema, yaitu Hari Tuhan sudah dekat. Mari kita bersama akan membaca Alkitab yang saya ambil dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai menantikan langit yang baru dan saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering dalam khotbah-khotbah dan seminar kita sering mendengar pernyataan hari Tuhan atau Yesus segera akan datang. Tetapi kenyataannya sampai hari ini Bapak Ibu, ya Yesus belum juga datang. Mungkin kita atau kedatangan Yesus itu belum juga tergenapi. Ya, pertanyaan ini adalah sudah muncul sejak zaman rasul-rasul dahulu. Seperti yang sudah dibaca tadi 1 Petrus 3 ayat 3. Ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatanganku? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara-saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meski terasa lama, Tuhan tidak melupakan janji kedatangannya, Bapak Ibu. Petrus menyatakan bahwa penundaan itu bukan karena Tuhan lalai, ya. Bukan karena Tuhan lalai, melainkan karena kasih-Nya yang mendalam kepada manusia. Tuhan masih ingin memberi waktu kepada manusia, kepada kita semuanya, agar mengenal Dia dan bertobat dari segala dosa kita atau dosa mereka. Saudara-saudara, jika Yesus belum datang juga, hal itu harus
Jika Yesus belum datang juga, hal itu harus dilihat sebagai tanda kesabaran dan kasih-Nya. Saudara, janji Yesus pasti digenapi. Hari Tuhan segera tiba. Dan bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan? Saudara-saudara, penundaan kedatangan Kristus berkaitan dengan pemberitaan Injil Kerajaan ke seluruh dunia. Injil harus didengar dulu oleh semua suku, bangsa, dan bahasa. Seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh dunia. Setelah Injil diberitakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus belum juga datang karena banyak orang belum bertobat. Banyak orang belum mendengar Injil. Mungkin itu saudara-saudara kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu suku-suku tertentu yang belum mendengar Injil, ya. Injil harus diberitakan. Ya, saudara-saudara, karena Tuhan Yesus mencintai semua manusia dan menginginkan saya dan saudara dan semua orang bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, Bapak Ibu. Tuhan sangat menginginkan supaya manusia diselamatkan dan tidak binasa. Seperti contoh dan tindakan Tuhan atas Niniwe yang kita tahu bersama, Niniwe itu penuh dengan dosa, saudara-saudara. Dan Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, ya, untuk menyampaikan beberapa hal, bahwa mereka harus bertobat. Jika tidak, Tuhan akan menunggang balikkan kota Niniwe. Itu yang dikhotbahkan, yang disampaikan oleh Yunus sesuai perintah Tuhan, bahwa Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa reaksi orang Niniwe, ketika orang-orang Niniwe itu dalam kisah Yunus ini, Bapak Ibu, menanggapi firman Tuhan, yaitu ketika mereka sadar dan bertobat, bahkan berpuasa sampai hewan-hewannya berpuasa. Saudara-saudara, apa yang menjadi reaksi Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu, ya? Kita melihat dalam Yunus 3 ayat 10, ya. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menemukan di sini betapa hati Tuhan mencintai semua manusia, ya. Betapa Tuhan mencintai semua orang berdosa. Yesus datang untuk orang berdosa, ya. Ketika penduduk rakyat Niniwe menanggapi firman Tuhan yang diberitakan oleh Yunus, dan mereka semua sadar, berbalik dan bertobat, bahkan berpuasa di hadapan Tuhan, saudara-saudara, rencana Tuhan untuk menghukum mereka dibatalkan. Inilah isi hati Tuhan yang besar kepada manusia, ya. Oleh sebab itu dalam 1 Timotius 2:4 ayat 4 di sana Paulus berkata kepada Timotius, di mana Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehendak Tuhan, inilah kerinduan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Sesuai dengan firman-Nya kepada Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, hari Tuhan sesuai tema kita hari ini menunjukkan kepada suatu peristiwa yang berawal dengan kedatangan Kristus untuk mengangkat orang-orang percaya yang setia agar berjumpa dengan Dia di awan-awan. Dan hari Tuhan akan mencapai puncaknya dengan kebinasaan langit dan bumi, dan menciptakan kembali langit dan bumi yang baru, saudara-saudara. Saudara-saudara, sesuai firman Tuhan dalam kitab Wahyu ya 22, di sana kita melihat ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memasuki langit dan bumi baru Bapak Ibu, maka langit dan bumi yang lama ini akan dibinasakan. Bukan dengan air bah seperti pada zaman Nuh, tetapi akan dimusnahkan oleh api Bapak Ibu. Untuk itu marilah kita simak, kita melihat kembali kondisi manusia pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, di mana dunia dihancurkan oleh Tuhan dan kedua kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa alasannya sehingga Tuhan menghukum manusia pada zaman Nuh? Alasannya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, alasannya karena pada zaman itu Bapak Ibu, pada zaman Nuh, kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Dosa bertumpuk-tumpuk, saudara-saudara. Inilah alasan sehingga Tuhan murka dan menghapus manusia pada zaman itu. Oleh sebab itu dalam kejadian 6 ayat 1 dan seterusnya kita melihat ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dalam ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, saudara-saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan apa jadinya saudara-saudara? Akhirnya karena dosa manusia yang begitu besar di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan menghapus manusia dan hewan di bumi ini. Dengan apa? Dengan air bah. Kecuali Nuh dan keluarganya. Dan keluarganya saudara-saudara, serta beberapa jenis hewan. Nuh beroleh kasih karunia
Karena ketika dunia semakin jahat pada masa itu, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh mencintai Tuhan. Nuh tidak terpengaruh dengan berbagai kejahatan pada waktu itu. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, dunia ini boleh binasa, tapi orang yang hidup sesuai firman Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya demikian juga kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora pada zaman Lut. Hal itu dikarenakan juga karena banyaknya kejahatan yang mereka lakukan. Saudara-saudara, lagi-lagi mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Ya, kita melihat di sini bahwa karena perbuatan-perbuatan mereka jahat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita baca lagi dalam Kejadian 18 ayat 20, ya, di sana firman Tuhan berkata, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Pasal 19 ayat 4 berkata, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki di kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah Lut pada waktu itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Saudara-saudara, waktu itu ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, karena Lut hidup benar di hadapan Tuhan dan keluarganya, maka dua malaikat datang, saudara-saudara. Saudara-saudara, betapa besar dosa-dosa Sodom pada waktu itu, sehingga semua laki-laki pada waktu itu, Alkitab katakan, kompak dan berseru datang di rumahnya Lut, mengepung rumahnya Lut dan berkata, keluarkan dua orang itu, kami akan memakai mereka. Saudara-saudara, dalam banyak tafsiran, konteks ini, firman Tuhan ini mengindikasikan bahwa dosa di Sodom dan Gomora pada waktu itu adalah dosa homoseksual, ya. Suatu kekejian di hadapan Tuhan, saudara, ya. Begitu besar kejahatan Sodom dan Gomora ini, akhirnya tunggang balikan Sodom dan Gomora, saudara-saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi dari zaman ke zaman, ya. Bahkan pada zaman Israel juga dulu, Tuhan banyak menegur umat Israel, baik nabi-nabinya, baik para imam-imamnya. Mereka akan mendapat konsekuensinya, mendapat hukuman jika mereka hidup di dalam dosa. Bahkan firman Tuhan menegur bangsa Israel, ya. Kita melihat di sini ada sindiran dan teguran yang sama juga yang ditujukan pada umat Israel dan para nabi yang melakukan dosa seperti Sodom dan Gomora. Sudah bisa baca itu dalam Yeremia 23 ayat 14. Di sana dikatakan, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Inilah teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan Yesaya 3 ayat 9 berkata, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikan. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri.
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah. Bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan menghukum dunia pada zaman Nabi Nuh, saudara-saudara. Dan bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel, Bapak Ibu, ya, dengan membuang mereka ke negeri yang lain, menyerahkan mereka, membuat mereka menderita di Babel, saudara-saudara, karena mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya demikian juga pada akhir zaman ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu hal yang sama Tuhan sampaikan juga melalui hambanya Yudas 1 ayat 7. Di sana dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita lihat di sini kejahatan yang menonjol dalam atau pada zaman-zaman Sodom dan Gomora, pada zaman Lot, pada zaman Nuh, bahkan pada zaman Israel dulu, saudara-saudara, yaitu kejahatan yang dilakukan manusia pada zaman itu, yaitu roh-roh perzinahan, roh percabulan, roh-roh kenajisan, serta kepuasan-kepuasan daging, keinginan-keinginan mata, saudara. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kejahatan manusia pada zaman akhir ini? Waduh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kejahatan manusia di zaman akhir ini begitu hebat dan luar biasa. Oleh sebab itu dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 30, di sana firman Tuhan berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari manusia, hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari di mana anak manusia akan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sama seperti yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora, pada zaman Nuh, demikian juga akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa kejahatan di akhir zaman ini, waduh, jauh lebih besar mungkin daripada zaman Nuh, saudara-saudara, dan zaman Lot. Sehingga saya pernah mendengar ada pernyataan seorang hamba Tuhan dalam khotbahnya. Dia berkata begini, saudara-saudara, jika Allah tidak menghukum manusia pada zaman ini, maka Allah harus meminta maaf pada manusia pada zaman Lot dan Nuh. Walaupun sebenarnya tidak harus begitu, tapi memang kenyataannya, saudara-saudara, kita melihat keadaan di dunia ini. Kita melihat di sekitar kita betapa luar biasa kejahatan, betapa luar biasa orang-orang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi sampai saatnya air bah itu datang dan membinasakan semuanya. Begitu juga halnya dengan sekarang, dengan kedatangan anak manusia nanti, saudara-saudara, dengan kedatangan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di sekitar kita, di tiap kota-kota, di tiap bangsa-bangsa, di media sosial.
orang berbuat dosa. Orang melakukan hal-hal yang menjijikkan. Sehingga hari-hari ini saudara-saudara timbul pertanyaan. Saya mungkin bertanya kepada Tuhan. Apakah kehadiran virus corona adalah bagian dan awal dari penghakiman Tuhan karena dosa manusia zaman ini yang telah bertimbun-timbun di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi kita melihat manusia zaman ini, bahkan ada juga orang-orang Kristen yang tidak peduli lagi dengan peringatan-peringatan Allah. Tidak peduli lagi dengan hal-hal yang rohani. Tidak peduli lagi dengan berbicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu cuma cerita saja, ya. Mereka hanya sibuk dengan bagaimana memuaskan kedangingan mereka. Bagaimana mendapatkan uang dan harta yang banyak. Rumah yang bagus. Bisnis dan lain-lain. Bahkan terus melakukan dosa tanpa ada rasa takut akan Allah. Sama seperti manusia pada zaman Lot dan zaman Nuh, saudara-saudara. Kejahatan, saya mau berkata pada malam hari ini, kejahatan yang ada pada zaman ini adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Kelakuan dan tabiat manusia di zaman ini, saudara-saudara, saya bisa katakan sudah abnormal. Bahkan sudah seperti, sudah seperti hewan alias binatang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat salah satu contoh dalam hal perkawinan saja. Manusia tidak lagi menghargai sakralnya, sucinya suatu perkawinan. Yang penting suka sama suka. Saudara, langsung kawin dan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, tanpa diberkati, alias kumpul kebo, ya. Kumpul kebo itu kerbau, saudara. Kerbau itu tidak pakai kawin-kawin, ya, tidak pakai pemberkatan pernikahan. Pokoknya kalau sudah suka, ya melakukan hal-hal yang hubungan-hubungan. Itulah manusia, saudara-saudara. Manusia melakukan seks bebas. Ya mau saya katakan bahkan sudah seperti hewan. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Di sana 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan dan minum bersama-sama dengan kamu. Ayat 14 berkata, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia bahkan saya katakan, ya maaf, lebih dari binatang. Mengapa saya katakan begitu? Ya karena kawin dengan sesama jenis. Ya. Kalau binatang, tidak pernah saya melihat kawin dengan sesama jenis. Kalau jantan dia pasti mencari betina, ya. Tetapi yang abnormal ini adalah manusia pada zaman sekarang, saudara-saudara. Justru berhubungan kawin, ya, dengan sesama jenis. Bahkan kita melihat ada orang tua dengan anak, kakak beradik, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan sudah menyampaikan itu, bahwa pada akhir zaman akan terjadi demikian, Bapak Ibu, ya.
Dalam Roma 1 ayat 6-7 berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Saudara-saudara, sekali lagi manusia zaman sekarang tidak menghormati lagi kekudusan pernikahan. Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Perbuatan yang jahat ini akan membawa manusia ke neraka, Bapak Ibu, ya. Perbuatan-perbuatan yang jahat ini akan membawa penghakiman yang fatal bagi semua orang yang melakukan itu. Oleh itu Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang semburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat di sini. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak dapat bagian di surga, berarti kemana kita? Kemana orang-orang pemburit ini? Kemana orang-orang banci ini? Kemana orang-orang kikir ini? Kemana orang-orang yang suka berbuat jahat ini, saudara-saudara? So pasti ke neraka. Neraka itu ada. Dan harus kita hindari, Bapak Ibu, ya. Jadi kita melihat manusia zaman ini, saya bisa katakan ada banyak manusia zaman ini. Ya tidak semua, saudara-saudara, ya. So banyak orang yang cinta Tuhan, hidup benar. Mereka sudah sama seperti hewan. Manusia tidak lagi ada perasaan malu, saudara-saudara. Kalau mau suka telanjang, ya telanjang, ya. Melakukan hubungan yang tidak baik di hadapan orang, ya mereka lakukan, saudara-saudara. Bahkan manusia buas seperti binatang. Mereka tidak puas kalau hanya bertengkar, berselisih, tapi mereka akan puas kalau menghabisi nyawa orang lain. Manusia sekarang terlalu mudah untuk menghilangkan nyawa sesamanya, saudara-saudara. Tidak puas cuma ditikam atau ditembak, tetapi dimutilasi, ya, dipotong-potong, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman untuk dosa-dosa manusia pada zaman ini dalam Wahyu 18 ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya ayat 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu menyatakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan, saudara. Tuhan berfirman bahwa dosa manusia ini hari-hari ini, di akhir zaman ini, sudah bertimbun-timbun. Dan saya percaya inilah salah satu alasan mengapa hari Tuhan akan segera tiba. Dan Allah akan segera menunggang balikkan dunia ini dengan api dan belerang. Saya percaya hari Tuhan akan segera tiba. Ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya virus corona, tetapi Alkitab Sunnah berkata akan ada berbagai-bagai murka dari Tuhan kepada dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi Tuhan berfirman tentang hari Tuhan ini dalam Yoel 1 ayat 15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai firman Tuhan, bukan kata saya, bahwa dunia ini akan dihancurkan Bapak Ibu. Ya. Dunia ini akan ditunggang balikkan. Dunia ini akan dibakar oleh Tuhan. Dan itu telah difirmankannya dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Di sana dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudara, apakah ini hanya kiasan saja? Saya kira tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Ini akan terjadi, di mana langit dan bumi yang lama ini akan dimusnahkan. Unsur-unsur dunia akan dihangus dalam nyala api. Kalau pada zaman Nuh Tuhan menghukum dengan air banjir besar, tapi pada zaman akhir ini Allah akan menghancurkan bumi ini dengan api dan belerang, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus menandai akhir dunia ini dengan penghancuran dunia dan penghukuman kepada orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu hari ini saya memberitakan ini, bukan saya mau menakut-nakuti saudara, tetapi saya mau menyatakan bahwa Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dan hari-hari ini juga Tuhan bagi kita umat-umat percaya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkomitmen untuk hidup suci di hadapan Tuhan, untuk berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan tidak terpengaruh dan berjinak-jinak dengan dosa, saudara-saudara. Sebab jika kita masih hidup di dalam lumpur dosa, berjinak-jinak dengan dosa, kompromi dengan dosa, saudara-saudara, maka kita akan hanyut di bawah arus dunia ini. Dan kemanakah akhir hidup kita? Saudara-saudara, yang pasti orang-orang yang tidak hidup benar, yang tidak hidup sesuai firman Allah, yang menjauhi Tuhan, mereka akan masuk dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Sekali lagi saudara-saudara, kalau dulu sama Nuh, dunia dihukum dengan air, tetapi saudara-saudara pada akhir zaman ini, Tuhan akan menghukum dunia ini dengan api, saudara-saudara. Ya, dengan api Bapak Ibu. Oleh sebab itu lagi-lagi firman Tuhan meneguhkan dalam 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi api itu sedang disimpan di bawah bumi ini, saudara. Di bawah bumi kita ini, saudara-saudara, api semua. Dan dalam berbagai penelitian di bawah bumi kita ini, saudara-saudara, itu mengandung api semuanya. Dan pada saatnya api-api itu akan keluar dan akan menghancurkan bumi ini, saudara-saudara. Saya bukan sedang menghayal atau sedang mengada-ada, tapi firman Tuhan jelas bahwa bumi yang sekarang ini
terpelihara dari api, dan disimpan. Api itu disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi semua ini, apa yang harus kita lakukan sebelum hari Tuhan tiba? Saudara-saudara, satu hal saya mau sampaikan, bahwa sampai hari ini kasih dan anugerah dan kesabaran Allah masih nyata atas hidup kita. Sampai detik ini, kasih dan anugerah Tuhan masih nyata kepada Bapak Ibu siapapun yang mendengarkan malam hari ini. Jika engkau masih berkompromi dengan dosa, jika engkau masih berjinak-jinak dalam lumpur dosa hari-hari ini, dan engkau tidak hidup takut akan Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan masih menunggu engkau. Sadarlah bahwa anugerah Tuhan masih berlaku kepada engkau. Tapi sebesar-besarnya anugerah Tuhan, seluas-luasnya kesabaran Allah, saya percaya suatu ketika ada batasnya juga. Hari ini anugerah itu masih ada. Oleh sebab itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oh, janjinya yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa dia akan datang kedua kali. Janjinya yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa bumi ini akan ditunggang balikan. Janjinya bahwa sebagaimana terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lut, demikian juga pada zaman ini ketika anak manusia datang, itu pasti akan digenapi Bapak Ibu. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu Bapak Ibu. Itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus sampai hari ini belum datang. Belum datang dalam artian di mana seluruh dunia akan melihat dia datang di awan-awan yang permai. Mengapa sampai hari ini Yesus belum datang, saudara-saudara? Karena dia masih menunggu Bapak Ibu sekalian. Dia masih menanti sampai kita benar-benar mau datang kepada dia. Sampai kita benar-benar mau tersungkur di bawah kaki salibnya, saudara-saudara. Dan mau hidup benar. Sampai saudara-saudara siapapun engkau yang belum bertobat dan menerima Yesus, engkau datang pada Yesus dan engkau bertobat. Inilah maksud Tuhan, sehingga dia belum datang. Dia masih sabar, saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mau bertobat dan datang menerima Yesus sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang akan terjadi, di mana langit dan bumi ini akan lenyap, saudara-saudara. 2 Petrus 3 ayat 11 berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, jika langit dan bumi dan segala anasir-anasir ini akan hancur dan hilang lenyap, apa firman Tuhan katakan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup suci, saudara-saudara. Dalam kita sudah, ketika kita terima Yesus, Tuhan telah menanamkan benih kesucian itu, sehingga kita disebut orang-orang kudus. Tetapi izinkan benih kekudusan itu bertumbuh, sehingga hari lepas hari kita semakin hari semakin dibaharui. Semakin hari semakin cinta Yesus. Semakin hari semakin hidup kudus, sampai kepada kesempurnaan. Karena saudara-saudara, pertumbuhan dalam kekudusan itu bersifat progresif. Jadi bukan berarti ketika kita sudah terima Yesus kita sudah sempurna. Tidak, saya pikir ajaran begitu keliru.
Tetapi benih itu sudah ada dalam diri kita, dan kita perlu diubahkan hari lepas hari. Diubahkan hari lepas hari dalam kekudusan, saudara-saudara. Mari kita kejar kekudusan. Kejarlah kekudusan. Hari-hari ini mari kita jangan kejar hal-hal dunia. Jangan kita kejar hal-hal kepuasan dunia. Mengejar uang, mengejar hal-hal dunia semata. Tapi mari kita kejar kekudusan, saudara-saudara. Hidup kudus. Kalau kita kejar kekudusan, hidup benar, nanti berkat Tuhan akan kejar saudara, ya. Kalau sudah hidup benar, berkat Tuhan akan mengalir dan mengejar saudara tanpa saudara kejar-kejar. Bapak Ibu para pengusaha, tanpa engkau mengejar-ngejar uang, kalau engkau hidup benar, uang itu akan datang mengejar saudara, ya. Proyek-proyekmu, usahamu akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, karena Allah akan segera membinasakan dunia dan menghakimi orang yang tidak benar, kita jangan menjadi terikat dengan sistem dunia ini atau hal-hal tertentu di dalamnya, ya. Jangan kita terikat dengan dunia ini, saudara, dan sistem dunia ini, ya. Jadi semua nilai, sasaran hidup kita dan fokus maksud hidup kita harus semuanya dipusatkan kepada Yesus. Mari kita melihat Yesus. Kalau hari-hari ini kita terfokus kepada COVID-19, kalau hari-hari ini mata kita, pikiran kita, konsentrasi kita, jiwa kita, tubuh kita terfokus kepada COVID-19, hari ini Tuhan mau kita terfokus kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pusatkan diri kita kepada Tuhan, orientasi kita kepada Yesus Kristus, pada Allah, dan harapan kita akan langit dan bumi yang baru. Ingat saudara-saudara, akan ada langit dan bumi yang baru. Setelah langit yang lama ini berakhir, akan ada langit dan bumi yang baru. Seperti 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan bagian janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan pasti dahsyat dan mengerikan bagi orang yang tidak bertobat dan yang berkanjang di dalam dosa. Hari Tuhan itu mengerikan, saudara-saudara. Petrus mengingatkan bahwa penghakiman Allah akan menghapuskan semua kenajisan dan dosa, dan membuat nama kita tertulis di buku kehidupan, saudara-saudara, bagi mereka yang hidup kudus di hadapan Tuhan dan menerima Yesus. Hal itu berarti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak boleh hidup sembarangan, bermain-main dengan dosa, saudara. Mari hari-hari ini jangan kita hidup sembarangan dan bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu, ya. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pertahankan ini, Bapak Ibu. Saat Yesus kembali, saya percaya kita akan bersama Dia di langit dan bumi yang baru, Bapak Ibu, ya. Saya kira kita semuanya mau. Dunia ini boleh hancur, dunia ini boleh lenyap, langit dan bumi akan lenyap, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang hidup sesuai kehendak Allah akan tetap hidup kekal selama-lamanya. Mari kita terima janji-janji Tuhan di hari zaman ini, Bapak Ibu. Mari saudara-saudara, sebab apa yang Tuhan janjikan, yang telah saya sampaikan di awal-awal tadi, pasti digenapi. Yesus pasti datang dan penghakiman akan terjadi. Dan itu sudah dekat dan semakin dekat, saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, jamaah semua pendengar.
Bagi mereka yang masih bermain-main dengan dosa Tuhan, bawa mereka dalam pertobatan. Ampuni mereka, kuduskan mereka. Mereka yang belum menerima Yesus, Tuhan buka hati mereka. Buka hati saudara dan terimalah Yesus. Katakan, Yesus masuk dalam hati saya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati semua umat Tuhan yang telah mendengar. Biar firman ini menjadi rema dan menjadi suatu komitmen untuk kami semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu terima kasih. Sampai kita jumpa lagi dalam live streaming yang sama. Haleluya. Haleluya. Amin.